Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi a'zama ala ibadihi al-minnah bima dafa anhum kaidasy syaitani wa fanna wa radda amalahu wa khayyaba dhanna ij'al al-imtithar bil awamir wal ijtinab anin nawahi hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wa arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim as-sahawatul mustaqinnah wa inna biqamiha tusbihun nafsul mutmainnah dahiratas sawqah fi qasmi khasmiha gawiyatul minnah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dhil absar ath-thaqibah wal uqulil murajjihah kama dzikra fil kitabi was sunnah wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa rabbukal waniyyu dzur rahmah iyasha idhibkum wa istakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Amma ba'du, il hadirun al muhtaramun, dari hadis qudsi yang kita baca riwayat Imam Muslim, di situ juga disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya kita adalah sangat lemah dan tidak mampu berbuat apapun, apalagi akan melawan dan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Bahkan dalam rukun iman disebutkan al khair wa syarr minallahi ta'ala. Apapun yang baik dan tidak baik, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dengan tegas menyampaikan orang yang beriman tidak boleh sama dengan orang musyrik, yaitu menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, ya ibadi innakum lam tablughu dzurri fatadurruni. Wahai para hambaku sekalian, sekali-kali kalian tidak akan mampu memberikan mudarat kepadaku hingga aku akan mendapatkan mudarat karena kamu. Yang dilanjutkan oleh Allah, walan tablu naf'i fatan fauni. Tentu juga kalian sekali-kali tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku hingga aku akan mendapatkan manfaat karena kamu. Jangan pernah merasa kita mampu memberi manfaat kepada Allah atau membahayakan Allah. Jangan pernah merasa seakan-akan Allah perlu kepada kita. Tentu Allah adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Qaimun binafsi, qiyamuhu binafsihi, tegak berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan dan apapun dari makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam menunjukkan kekuasaannya
menunjukkan bahasanya kita yang lemah, kita yang tidak mampu berbuat apa-apa, kita tidak akan mungkin membahayakan Allah, demikian juga tidak mungkin memberi manfaat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam sebuah ayatnya yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 133. Faqala ta'ala wa rabbukal waliyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat atau kasih sayang. Iyyasa yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Jika Dia Allah menghendaki, niscaya Dia akan tentunya akan memusnahkan kita dan mengganti kita dengan yang Dia Allah kehendaki, sebagaimana Dia Allah menjadikan kamu dari keturunan golongan orang lain, dari generasi yang berbeda-beda. Kalau Allah mampu menciptakan generasi sebelum kita yang mungkin juga beda dengan kita, demikian juga Allah mampu menciptakan kita dan juga mampu menciptakan generasi setelah kita, maka juga Allah mampu untuk melenyapkan kita, memusnahkan kita dan mengganti dengan generasi yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini menunjukkan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberi manfaat, sedangkan kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Jangan pernah kita merasa kuat, jangan pernah kita merasa kaya, karena semua kekuatan dan kekayaan yang diberikan Allah, kehebatan dan apapun yang diberikan oleh Allah, itu adalah amanat yang apabila kita tidak menjalankan amanat tersebut, bisa jadi amanat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tudhibun ni'am. Jika kamu ada dalam suatu nikmat, ingatlah itu adalah nikmat dari Allah. Maka jagalah dengan cara menggunakannya sesuai dengan ridha Allah, karena maksiat atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, kekayaan, kekuatan, kewibawaan dan segala apapun yang kita miliki yang diberikan oleh Allah kepada kita, apabila dimanfaatkan tidak sesuai dengan keinginan Allah, itu namanya maksiat. Bisa jadi maksiat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallahi mati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanjakan para hambanya bin ni'am, dengan berbagai macam nikmat. Idza lam yushkar 'alaiha ghallabaha 'adzaban. Namun nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, apabila kita tidak mensyukuri, namun justru kita merasa kuat, kita merasa segalanya, kita merasa mampu, maka nikmat tersebut akan dirubah oleh Allah menjadi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dalam kitab Sawfatut Tafasir juz 2 halaman 325 sampai 326, dalam menafsirkan firman Allah Al-An'am ayat 133 disebutkan di situ, huwa jalla wa ala al-mustawni anil khalqi wa ibadatihim. Dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha tinggi, yang maha kaya, tidak memerlukan sama sekali kepada makhluk dan ibadah mereka. La tanfa'uhu at-ta'a wa la tadurruhu al-ma'siyah. Ketaatan tidak akan menambah, memberi manfaat kepada Allah, dan kemaksiatan tidak akan berbahaya kecuali bagi pelakunya. Dzut tafaddul tam, Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah apapun kepada siapapun secara sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas mengatakan, tatkala Allah berfirman wa rabbukal waliyyu dzur rahmah, ai dzur rahmah bi auliyaih wa ahli taatih. Allah mempunyai kasih dan sayang, Allah sangat penyayang, Allah sangat pengasih kepada siapa? Kepada para kekasihnya dan orang-orang yang taat kepadanya. Walaupun pada ulama, sebagian ulama menyampaikan
ai bi jami'i khalqi wa min rahmatihi ta'khirul intiqam minal mukhalifin. Kasih sayang Allah secara khusus memang untuk orang yang taat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk para kekasihnya. Tapi secara umum Allah juga menunjukkan kasih sayangnya, yaitu di antara orang-orang yang melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa la ahlakakum ayyuhal usah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti akan menyiksa kalian wahai para ahli maksiat. Tentunya biadabil istisal, dengan siksa yang menumbangkan. Wa ata bi khalqin akhar amthala minkum wa adwa. Yang bisa jadi kalau Allah tidak suka dan Allah tidak menunjukkan rahmatnya, kita akan dibinasakan oleh Allah karena tidak taat kepada Allah, dan Allah akan menciptakan makhluk lain yang lebih bisa dicontoh melebihi kalian dan lebih taat daripada kalian. Kama khalaqakum wabtada'akum, sebagaimana Allah mampu menciptakan kalian dan memulai penciptaan kalian min ba'di khalqin akharin, setelah Allah menciptakan makhluk yang lainnya, kanu qablakum, yang mereka ada sebelum kalian. Kalau Allah, secara bebas saya terjemahkan, kalau Allah mau dan tidak mau menunjukkan rahmatnya, maka siapapun di antara kita yang bermaksiat akan disisa dan dibinasakan oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, andai kata kita diperlakukan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita, maka tidak seorang pun layak hidup di muka bumi ini dan pasti akan dibinasakan oleh Allah. Namun karena Allah memperlakukan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan memperlakukan kita untuk menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya, maka betapa banyak di antara kita yang bermaksiat, bahkan lebih dari itu, tapi tetap Allah memberi kehidupan kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi kenikmatan kepada kita, dalam rangka karena kita diharap untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang disebutkan dalam tafsir Sofat at-Tafasir. Adapun Imam Khazin dalam tafsirnya juz 2 halaman 448, beliau menyampaikan, kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana Allah menciptakan kalian dari keturunan kaum yang lainnya, ai ya'ni aba'ahumul madiyin garnan ba'da garnin wa nahwi, yaitu menciptakan ayah-ayah kalian yang telah lewat, generasi demi generasi, abad demi abad, dan seterusnya. Al-Imam Al-Wahidi Sahibul Kasyaf menyampaikan, yakni min auladi qaumin akharin lam yakunu ala mithli sifatikum, yaitu kalau Allah tidak suka kepada kalian, Allah murka kepada kalian, Allah akan menghabiskan kalian dan menciptakan makhluk lain, manusia yang lain yang sifatnya tidak sama seperti kalian. Dan yang dimaksud diantaranya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Nuh, demikian juga keturunan mereka yang tidak patuh dan tidak taat kepada Nabi Nuh dibinasakan dan dihabiskan oleh Allah, kecuali mereka yang ikut satu kapal dan taat kepada Nabi Nuh. Sikap seperti itu, perbuatan seperti itu bukan tidak mungkin Allah lakukan kepada kita. Bagaimana raja demi raja, mulai dari masa demi masa, para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Coba kita lihat bagaimana orang yang sangat kaya dan sangat berkuasa, yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerita ini berulang-ulang dalam Al-Qur'an dalam banyak surat dan beberapa ayat, yang diantaranya termaktub dalam surah Al-Qasas ayat 78. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a
wala yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Dia Qarun berkata, karena biasanya orang itu kalau kayanya melimpah, kekayaannya melampaui batas, bahkan dia bisa menguasai negara dan mengatur negara, sebagaimana Qarun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu berkuasanya Qarun, mempunyai anak buah yang begitu banyak di masa Fir'aun, yang Fir'aun begitu berkuasa dan tindakannya sama seperti Fir'aun memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Allah menceritakan, dia Qarun berkata, apa yang dikatakan oleh Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka man qablahu minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Allah menyampaikan, apakah Qarun tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat sebelum Qarun yang lebih kuat daripada Qarun dan lebih banyak mengumpulkan harta melebihi Qarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanyakan tentang dosa-dosa mereka. Jadi biasa kalau orang mempunyai kekayaan, orang menguasai perdagangan, mau berbuat seenaknya, itu sudah sejarah demi sejarah bagi orang yang tidak mampu dan tidak beriman dan tidak mampu mempertahankan imannya, pasti berbuat seperti itu. Bagaimana sinisnya Qarun kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana sikap Qarun yang sangat kaku dan kasar kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala dimintai untuk mengeluarkan zakat, sehingga kata-kata ini yang keluar dari lidah Qarun, dia katakan, aku dapatkan semuanya karena kepintaranku. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Qarun berkata kepada kaumnya yang menasihati, tentu diantaranya adalah Nabi Musa, innama utitu hadil kunuz ala fadli ilmin inti. Kekayaan yang melimpah ini aku dapatkan semuanya atas karunia Allah karena keilmuan yang aku miliki. Allamahullah minni farada bidzalika anni. Ilmu tersebut Allah ajarkan kepadaku yang menunjukkan Allah ridha kepadaku. Wa faddalani bihadzal amal, dan Allah mengutamakan aku melebihi yang lainnya di atas kalian dengan harta yang aku miliki ini. Li ilmihi fi fadli alaikum, tentu aku dijadikan kaya oleh Allah melebihi kalian karena Allah tahu kalau aku lebih mulia dan lebih utama daripada kalian, sehingga aku lebih kaya daripada kalian. Sehingga Nabi Musa dalam munajatnya pada suatu malam, disebutkan dalam kitab Ihya, memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa aku harus minta kepada orang seperti Qarun dan yang lainnya, di mana tatkala aku minta mereka untuk mendukung dakwahku, membiayai dakwahku, syiarku, mereka mengeluarkan kata-kata yang sangat menusuk di hatiku. Ya Allah, kenapa yang kau perintahkan aku untuk berdakwah, tapi kenapa yang dijadikan orang kaya orang lain, yaitu Qarun? Ya Allah, kenapa tidak dibalik? Ya Allah, yang kau perintahkan berdakwah adalah aku, yang kau beri harta adalah aku, sehingga aku tidak perlu bersusah payah dan mendengarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, ya Allah, dari lidah Qarun dan orang-orang yang seperti Qarun. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, tatkala kamu bangun di tengah kegelapan malam, lalu kalau bermunajat kepadaku dan menangis kepadaku, berdialog kepadaku, menyampaikan keluh kesahmu kepadaku, ini sangat aku rindukan kamu melakukan seperti ini tiap malam, wahai Musa. Kalau aku jadikan kamu kaya, kamu tidak akan keluh kesah kepada aku, kamu tidak akan bermunajat kepada aku, kamu tidak akan meneteskan mata memohon pertolongan dari aku. Karena aku ingin kau selalu munajat, ingin kau selalu menyampaikan keluh kesahmu kepadaku, wahai Musa, maka aku jadikan seperti itu.
Aku tugaskan kamu berdakwah, tapi yang aku jadikan orang kaya Qarun dan orang-orang yang seperti Qarun. Itu adalah bagian daripada ujianmu wahai Musa. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi kita jangan pernah sangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita merasa Allah mengabaikan kita. Wabil husni dzanni lazim, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Sangka baik apalagi kepada Allah itu wajib. Apalagi kalau kita sangka baik, maka kebaikan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengingatkan Qarun sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan tadi, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asadu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an, yaitu tidakkah Allah telah membinasakan generasi demi generasi, abad demi abad, generasi yang durhaka kepada Allah, yang lebih kuat dan lebih kaya daripada Qarun. Tapi kenapa kamu Qarun berbuat seperti itu? Dan mengatakan semuanya aku dapatkan karena kepintaranku, dan menunjukkan itu adalah Allah ridha kepadaku. Namun apa gerangan yang terjadi tatkala Allah memberitahu kepada Qarun, ada kaum sebelumnya lebih kuat dari mereka, dari Qarun, lebih kaya daripada Qarun, lebih banyak hartanya daripada Qarun, lebih berkuasa daripada Qarun. Mereka dibinasakan oleh Allah dalam murka Allah. Apakah kamu akan senasib seperti itu wahai Qarun? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana congkak dan sombongnya Qarun. Fa kharja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar kepada kaumnya dengan memamerkan kemegahan miliknya. Apa gerangan yang terjadi? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin adzim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, mereka berkata, mudah-mudahan kita atau kami mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Qarun. Sesungguhnya dia Qarun benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Dalam surah Al-Qasas ayat 79. Ini Allah menceritakan bagaimana kaumnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, banyak mereka tergiur oleh jabatan dan harta. Melihat pejabat, melihat orang kaya, walaupun tidak taat kepada Allah, mereka terkagum-kagum. Ini adalah manusiawi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Secara murad saya terjemahkan, manusia itu kalau lihat orang mempunyai jabatan, manusia itu kalau orang melihat mempunyai kekayaan, mempunyai segalanya, maka dia katakan makhluk ini termasuk yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Ribut dekat dengan pejabat yang tidak taat karena menyangka dengan kekayaan dan jabatan yang dimiliki sebagai bukti Allah ridha dan memuliakan dia. Namun sebaliknya, tatkala ada wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau melihat orang lain yang taat tunduk kepada Allah, hidupnya pas-pasan, kehidupannya apa adanya, maka dianggap orang ini walaupun dia taat, sujud, rajin di masjid, rajin berdakwah, rajin menghatamkan Al-Qur'an, rajin berbuat baik, orang ini tidak mulia di hadapan Allah. Buktinya apa? Kehidupannya miskin dan dalam keterbelakangan. Padahal dalam hadis yang lain ada sebagian hamba-hamba Allah kalau mereka hadir la yu'ba'bih, tidak diperdulikan. Kalau dia tidak hadir la yatafaqqad, tidak dicari, diabaikan oleh manusia, tidak ada nilainya di mata manusia. Tapi law aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia mengangkat tangan, apa yang dia minta Allah kabulkan. Banyak orang-orang mulia itu seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya, kita melihat orang itu jangan melihat casing, jangan melihat penampilan, jangan melihat seakan-akan dia adalah malaikat,
tapi lihatlah bagaimana ketaatannya kepada Allah dan lihatlah bagaimana ketaatannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebagaimana kaumnya Qarun, pengikutnya Qarun, umatnya Nabi Musa yang terkagum-kagum kepada Qarun, sehingga dalam kitab Safwatut Tafasir juz 2 halaman 833 disebutkan, falamma ra'ahu du'afaul iman mimman tahda'ahum ad-dunya wa zinatuha qalu ya laita lana mithla hadhihi thara ghal ghina alladhi u'tiyahu Qarun du nasibin wafir minad dunya. Ini percontohan yang sangat jelek. Orang-orang yang lemah imannya, yang terbuai dan terpedaya dan tertipu dengan dunia dan kemewahannya, tatkala mereka melihat Qarun, mereka berkata, andai kata Allah memberikan aku kekayaan seperti Qarun, kemewahan seperti Qarun, alangkah indahnya Qarun mempunyai jatah dan nasib yang sempurna tentang kehidupan dunia. Ini dikatakan para ahli tafsir du'afaul iman. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur dalam sebagian ceramahnya beliau menyampaikan, orang-orang seperti ini yang andai kata Dajjal muncul, kemungkinan besar mereka lah akan menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang yang tidak istiqomah, tidak berpegang teguh kepada ajaran Allah, tidak berpegang teguh dengan wasiat baginda Nabi Muhammad, yang secara ringkas Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menyampaikan, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Pegang teguh Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, pegang teguh ikuti salaf dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis, jangan menafsirkan sendiri, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Orang yang tidak seperti itu, kagum dengan kekayaan dan jabatan, kemewahan dan segalanya, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, beliau katakan, andai kata Dajjal diturunkan oleh Allah, mereka lah di antara salah satu pengikutnya. Waliyadzubillah. Coba bayangkan bagaimana mereka yang diridhoi oleh Allah dari umatnya Nabi Musa, kalau bahasanya mafhum mukhalafah daripada apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, berarti insya Allah bukan termasuk pengikutnya Dajjal. Kalau dari umat Nabi Muhammad melihat kekayaan dan jabatan, bagaimana sikap mereka? Sebagaimana sikapnya umat Nabi Musa alaihissalam. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabul khairi liman amana wa amila shalihan sawa liman amana wa amila shalihan wala yulqaha illa sabirun. Dikatakan, tetapi orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka berkata, celaka kamu, ketahuilah pahala Allah, thawabullah, pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanyalah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Jadi miftahul jannah as-sabru. Kalau dalam sebuah syair dikatakan, banallahu lil akhyarina daron. Allah Subhanahu wa taala membangun sebuah istana bagi orang yang baik. Lalu di istana itu dimasukkan orang yang baik, dikunci dengan rapat-rapat, dan dalam istana itu keadaannya adalah ujian. Ada orang yang tidak taat diberi jabatan oleh Allah. Ada orang yang tidak taat diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah. Ada orang yang tidak taat diberi kekuasaan dan menjadi orang yang disegani di masyarakat. Tapi orang yang taat dilecehkan, orang yang taat dihinakan, orang yang taat diintimidasi. Tapi orang yang taat dimasukkan ke istana tersebut, dia tetap bersabar, dan Allah berkata, wa miftahi babikum as-sabru. Pintu untuk menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad, bukan pengikut Dajjal, adalah bersabar, tidak melihat casing, sabar taat kepada Allah, dan sabar taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayyuhal hadirun al-muhtaramun, karena pada dasarnya kita semuanya akan menghadapi kematian dan akan diperlakukan oleh Allah sebagaimana gaya hidup kita. Kalau hidup kita seperti Qarun, maka kita akan dihinakan dalam kematian kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, tentu dengan kekayaannya yang melimpah, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang tidak dapat membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Qarun yang begitu menyakitkan tatkala didatangi oleh Nabi Musa untuk membantu dakwah Nabi Musa, dari harta yang dimilikinya dia congkak dan menyakiti hati Nabi Musa. Akhirnya harta dan kekayaannya serta Qarun dibalik oleh Allah tanahnya, dikubur hidup-hidup, disiksa dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi kepada mereka yang congkak dalam kehidupan ini dengan kekayaan, jabatan dan segala apa yang dimiliki dalam dirinya. Ingat juga bagaimana cerita Fir'aun yang begitu angkuh dan congkak sampai mengaku sebagai Tuhan. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah sungai Nil. Hanya ditenggelamkan, dimatikan dengan air, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, aku beriman kepada Tuhan yang tiada Tuhan selain Tuhan, yang dengan Tuhan tersebut Bani Israel beriman, dan aku termasuk yang memasrahkan diriku kepada Allah tatkala nyawa sudah di tenggorokan. Maka Allah menjawab, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu bertobat, aku tidak akan menerimanya, dan sebelumnya kamu membuat kerusakan dan kecongkakan sehingga kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan. Demikian juga coba kita lihat bagaimana Namrud pada waktu itu yang begitu congkak dan sombong menghadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diserbu oleh malaikat, disuruh mengumpulkan semua rakyatnya dan pasukannya, dan apa yang gerangan yang terjadi tatkala semuanya sudah terkumpul, Allah Subhanahu wa taala mengutus semut untuk membunuhnya. Maka semut tersebut menghabiskan semua bala tentaranya, termasuk Namrud yang pada waktu itu mengaku Tuhan. Tatkala Nabi Musa mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud pun mengatakan, ana uhyi wa umit, aku mampu mematikan dan menghidupkan. Dipanggil satu orang, dua orang, satu dilepaskan, satu dibunuh. Ini aku hidupkan, yang satu aku bunuh. Berarti aku mampu sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Tuhanmu, hai Nabi Ibrahim, yaitu menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, tapi Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Fabuhital ladzina kafar wallahu la yahdil qaumal dhalin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Akhirnya ada mengatakan sejenis serangga yang sangat ganas menyerang Namrud dan pasukannya dan menghabiskan, dimakan oleh serangga yang panas tersebut, yang ganas tersebut, sehingga Namrud lari ke ruangannya yang khusus untuk menyelamatkan dirinya. Dan pada saat itu Allah izinkan, Allah takdirkan ada sebuah serangga yang mengikuti Namrud masuk ke telinganya. Maka begitu kesakitan Namrud, sehingga apa? Karena nyamuk atau serangga yang ganas tadi masuk ke telinganya dan menyiksa, menggigit telinganya. Ada sebuah riwayat mengatakan Namrud selama 400 tahun membukili kepalanya dengan kayu, karena dia telah mengaku Tuhan. Waliyadzubillah. Demikian juga kaum Ad
yang begitu congkak dan sombong, yang mampu melukis di batu-batu atau di gunung-gunung, membuat istana yang begitu indah. Mereka congkak dan tidak mau tunduk kepada nabi mereka. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan mengirim, yaitu air, ar-rihul agim, id arsalna alaihim rihul agim ma tadra min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kisah pada kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan seorang pun yang ada di ladang atau yang ada di situ yang terhempas oleh angin kaum Ad tersebut, kecuali mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti serbuk, dihabiskan oleh angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim angin, waliyadzubillah, selama 7 hari 8 malam Allah menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Hud. Artinya ayyuhal hadirun al-muhtaramun, dalam kehidupan ini tetaplah bersama Nabi Muhammad, tetaplah bersama syarat Nabi Muhammad, karena tidak ada pintu ridha Allah, pintu keselamatan dunia dan akhirat kecuali melalui baginda Nabi Muhammad. Jangan terbuai dengan jabatan, jangan terbuai dengan kekuatan, jangan terbuai apapun yang berbau dunia, karena kata Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, kullul abwab maftuha illa babu Muhammad. Semua pintu tertutup kecuali pintu baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam sebuah hadits qudsi, wahai para hambaku, lau salaku fi kulli tariqin, andai kata kalian datang kepadaku melewati semua pintu dan melampaui semua jalan kamu lalui, tapi kamu tidak melalui pintu kekasihku Muhammad, aku tolak semua yang kalian datang kepadaku, kecuali kalian datang melalui pintu kekasihku baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kehidupan ini tidak abadi. Mari kita kembali kepada Nabi Muhammad di bulan Rajab ini, Sya'ban dan Ramadan, dan bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya, dan tahun-tahun berikutnya, karena ajal kita makin dekat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khadimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khadimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khadimah. Bijahi ta'ar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.